Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga sampailah kita pada malam hari ini kita melaksanakan salat Isya berjamaah dan dilanjutkan beribadah salat tarawih berjamaah pula. Sebagaimana yang kita tahu, kesehatan itu mahal, Bu. Sayup-sayup terdengar dari kamar rumah sakit, terdengar lantunan azan. Tapi apalah daya, orang yang berada di dalam rumah sakit itu, dia sedang sakit, gak bisa dia mau ke masjid. Alhamdulillah, bapak-bapak kita semua sehat. Allah berikan pula kesempatan bisa hadir di Masjid Al-Fida Muhammadiyah yang kita cintai ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, nanti kita dapat berjumpa dengan beliau, berjumpa di telaga Al-Kausarnya dan meminum dari air tersebut. Niscaya tidak akan pernah haus selamanya dan kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah terlewati sepekan dari Ramadan, 2 pekan, bahkan hampir sudah sampai 3 pekan kita menjalankan hari-hari berpuasa di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu menahan rasa haus dari subuh sampai maghrib, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan Bapak Ibu menahan rasa lapar. Apa hikmah dari menahan tadi tersebut? Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana seseorang yang sedang kehausan, dan Ibu juga merasakan bagaimana orang dalam keadaan rasa lapar. Dan itu melembutkan hati, Pak. Kita jadi tahu bagaimana rasanya jadi orang yang tidak punya apa-apa. Maka dari itu mendermalah, ringankanlah, berinfaklah. Bulan Ramadan, bulan pendidikan. Di situ kita diajarkan bagaimana rasanya jadi orang yang kesusahan. Alhamdulillah, walaupun kita hanya menahannya sementara, tapi ada di antara tetangga-tetangga kita, di lingkungan kita, dia tidak hanya sekedar berpuasa di bulan Ramadan. Memang gak ada yang mau dimakan, tak ada yang bisa diminum. Alhamdulillah, kita semuanya Allah berikan rezeki. Maka mendermalah di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu rahimakumullah, ada suatu kisah menarik dari ulamanya para tabi'in yang bernama Rabi' bin Haisam. Rabi' bin Haisam nih, Pak, dia adalah salah satu muridnya Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud ini kita tahu dia adalah sahabatnya Nabi. Jadi Ibnu Mas'ud punya murid namanya Rabi' bin Haisam. Rabi' bin Haisam ini nanti menjadi ulamanya para tabi'in. Luar biasa, terkenal ketakwaannya, kezuhudannya terhadap dunia ini. Lalu tatkala di menjelang sore berbuka puasa di bulan Ramadan, Rabi' bin Haisam ini punya anak namanya Yazid, dan Rabi' bin Haisam memiliki nama kunyah. Kalau dia punya anak Yazid, berarti dipanggil Abu Yazid. Kalau bapak punya nama anaknya Yusuf, berarti Abu Yusuf.
Kalau bapak punya anak namanya Umar, berarti Abu Umar. Tapi Rabi bin Haisam punya anak namanya Yazid, maka dipanggil kunyahnya Abu Yazid. Maka duduklah ia bersama anaknya sambil membaca Quran, sambil mengingat-ingat murojaah hafalannya sampai menjelang waktu berbuka. Nah, sedangkan sang ibu, sang istri Rabi bin Haisam sedang sibuk di dapur menyiapkan untuk perbukaan nantinya. Maka menjelang waktu berbuka, ada ketukan dari luar pintu rumah. Berarti ada orang yang ingin masuk ke dalam rumah. Lalu Rabi bin Haisam memerintahkan kepada anaknya, "Wahai anakku tersayang, buka pintu nak." Lalu anaknya si Yazid tadi membuka pintu. Nah, ini terjadi hal yang luar biasa. Kenapa? Tidaklah tamu orang yang biasa, melainkan orang gila di depan rumah. Nah, orang gila ini mengetuk pintu, memberikan isyarat kepada orang yang di dalam rumah dengan menggosok perutnya sambil mengarahkan tangan ke mulut. Berarti tandanya orang gilanya sedang lapar. Lalu Yazid masuk ke dalam rumahnya. "Wahai ayah, ternyata bukan orang biasa yang datang ke rumah kita, wahai ayah. Ada orang gila ya ayah. Dia memberikan isyarat seperti ini. Bagaimana pendapat engkau, wahai ayah?" Lalu Rabi bin Haisam melihat ke dapur, istrinya sedang memasak. Sudah selesai memasak. Nah, masakan yang panas tadi, Bu, yang dimasak oleh istrinya, disuruhnya anaknya antar ke depan. Masih enak, masih fresh masakannya. Diantar ke hadapan orang yang di depan rumah tadi. Nah, yang namanya orang gila, dia tidak punya akal sehat. Dia punya rasa lapar, lihat makanan, dia habiskan seluruh makanan tadi yang dihidangkan kepadanya. Tidak sampai di situ, nampan yang diantarkan kepadanya tadi dilempar ke dalam. Lalu dia pergi. Lalu Yazid agak kecewa terbesit di hatinya. Kenapa? Dia berniat memberikan hanya sepotong, 2 potong. Tapi orang tersebut tadi karena dia tidak punya akal, dimakannya semuanya. Nah, lalu Yazid masuk ke dalam rumah. "Wahai ayahku, semoga Allah merahmatimu," katanya. Lalu, "Kenapa wahai Yazid, engkau terlihat murung nak?" "Iya wahai ayah, pakai apa kita buka nanti? Lihatlah piring yang kita kasihkan tadi, penuh dengan makan, habis dilahap sama orang tadi, wahai ayah. Kenapa enggak ayah kasihkan aja kurma atau roti," katanya. "Mungkin kita bisa masakan bunda tadi." Lalu Rabi bin Haisam menenangkan anaknya dan mengucapkan kalimat yang luar biasa. "Wahai anakku, mungkin kalau kita kasihkan kurma dan roti ini, mungkin dia akan dimakannya juga, wahai anakku. Tapi ketahuilah, wahai anakku, mungkin orang gila tadi tidak tahu dia, yang kita berikan tadi itu makanan fresh, makanan yang terbaik di rumah ini. Orang gila tadi tak tahu. Tapi ketahuilah, wahai anakku, Allah Maha mengetahui. Kita memberikan yang terbaik untuk dia." Masya Allah. Lalu dilanjutkan dengan ayat di juz 4 surah Ali Imran, di awal-awal juz 4. "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Wahai anakku, tidak tercapai selamanya suatu kebaikan sampai engkau memberikan apa yang engkau sukai. Nah, apa hikmah dari kisah Rabi bin Haisam dan anaknya ini, Bapak Ibu? Bagaimana kita cara menderma? Bagaimana kita cara memberi? Tak kala teman kita menanyakan, "Kenapa kamu beri saya? Gak muat sama saya, makanya saya kasih kamu." "Kenapa kamu kasih saya?" "Ini berlebih sisa tadi, makanya aku kasih engkau." Terus ditanya lagi, "Kenapa kamu kasih saya?" "Saya nggak suka warnanya, makanya saya kasih kamu." Begitulah sehari-hari kita, kebiasaan kita memberi. Nah, ini tidak sesuai dengan orang-orang berislam, cara berislam. Kita mengikuti Muhammadiyah, pengikutnya Nabi. Dan Rabi bin Haisam sangat mencontohkan bagaimana sifatnya
perilaku Nabi ketika bermuamalah sosial kepada sesama kaum muslim, sesama manusia. Maka dari itu mari kita perbaiki diri, ubah cara pola pandang kita. Bagaimana Rabi bin Haisam memandang sesuatu ketika kita menderma. Pastikan yang kita berikan itu sesuatu yang kita sukai, yang top dulu. Kita buang kebiasaan kita. Ustadz, kan itu tetap bermanfaat, memang betul, tapi tidak tercapai suatu ayat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak tercapai suatu kebaikan tadi, tidak tercapai goalsnya sampai engkau memberikan apa yang engkau sukai. Nah, itulah Allah mengajarkan kita di surah Ali Imran juz 4, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bapak Ibu rahimakumullah, kami tutup dengan cerita tatkala kami cerita dengan seorang atlet. Dia ini atlet pelari tatkala PON 2012 yang sering dilaksanakan di stadion-stadion yang ada di Riau ini. Lalu kami bertanyalah, dia atletik lari. Kami tanya, "Bang, bagaimana seorang atlet itu yang top atau profesional?" "Oh," kata abang tuh, "seorang atlet yang mantap dia, Dek," kata dia. Tatkala seorang atlet ini berlari, di ujung sana nampak garis finish, maka semakin kencang larinya, itu atlet paling mantap, kata dia. Nah, kami analogikan juga seperti bulan Ramadan ini, Bapak Ibu. Sudah nampak puncaknya, sudah tahu kita kapan berakhir Ramadan ini, sudah nampak garis finishnya. Maka dari itu, kencangkan lagi ibadah kita, tingkatkan lagi amalan-amalan soleh. Mungkin di antara kita ada yang semangat dalam membaca Al-Quran, masuk di situ. Mungkin di antara kita ada yang semangat menderma, berinfak dengan hartanya, semangat di situ. Mungkin di antara kita ada lagi yang dengan sholat malamnya atau dengan zikirnya. Tergantung, masyi'tum, terserah Bapak Ibu, kuatkan di situ. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sa'yakum lasyatta." Sungguh beraneka ragam cara kalian untuk mendapatkan ridhonya Allah, surganya Allah. Maka tempuhlah jalan itu. Faman a'ta wattaqa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan nanti jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini kita semakin semangat, Bu. Tingkatkan lagi, Pak. Tingkatkan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian ini bertambah semangat Bapak Ibu semuanya. Mari kita lebih semangat lagi untuk menegakkan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.